Akhirnya ada brand motor baru yang dijual di Indonesia. Ini dia teman-teman, BSA Goldstar 650. BSA adalah sebuah merek motor dari Inggris zaman dulu teman-teman. Di Indonesia pernah dijual secara resmi ya kira-kira tahun 1940-an, 1950-an. Makanya sekarang kalau kalian ketik BSA di tempat jual beli motor, kalian pasti akan menemukan motor-motor antik bermerek BSA. Full paper ya karena memang dulu dijual resmi. Sampai pada akhirnya BSA ini bangkrut dan mereka udah nggak jualan lagi motor. Nah, akhirnya sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu ada sebuah perusahaan di India yang membeli nama BSA dan akhirnya mereka produksi ulang nih merek BSA ini teman-teman. Dan ini adalah motor pertamanya, BSA Goldstar, cc-nya 650 cc. Jadi kalau misalkan kalian dengerin ceritanya mirip seperti Royal Enfield, sebuah merek motor yang dulu ada kemudian tidak ada, akhirnya dibeli oleh perusahaan India dan sekarang dijual lagi teman-teman. Seperti apa motornya? Ini menarik banget, makanya gue langsung buru-buru ke Two Wheelers karena ini baru banget nyampe kemarin 2 hari yang lalu dan kita berkesempatan untuk lihat langsung teman-teman. Jadi apa sih BSA Goldstar ini? Well, sebenarnya mereka mencoba merevive motor yang dulu mereka pernah jual, yaitu BSA Goldstar teman-teman. Cuman sekarang sudah 650 cc. Mungkin kita bahas dari desainnya dulu kali ya. Desainnya emang motor cruiser klasik lah. Bisa dibilang pesaingnya ya Royal Enfield Interceptor yang 650 cc. Bentukannya mirip, ya kan? Kalau kalian emang motoran Inggris itu dulu ya kayak gini nih. Triumph zaman dulu, ya kan? BSA zaman dulu. Royal Enfield zaman dulu bentukannya seperti ini dan sama BSA nggak dirubah banyak teman-teman. Bentukannya masih klasik banget, stylingnya benar-benar masih klasik banget walaupun dia sudah cukup modern teman-teman. Nah, kayak gimana sih kalau kita lihat secara detail? Mungkin kita lihat dari bagian depan dulu kali ya. Dari depan bisa kalian lihat bentukannya emang klasik banget teman-teman, ya kan? Spakbor depan yang panjang, terus ada stang atau list chrome seperti ini, tiang chrome seperti ini, emang bener-bener bentukannya klasik. Suspensinya pun non upside down, teleskopik, tapi di sininya tetap dibalut, membuat kesan klasiknya lebih ada lagi. Lampunya tetap bulat, ya kan? Speedometernya pun juga bulat 2, walaupun di dalamnya ada semacam LCD kecil gitulah. Dan yang menariknya juga di rumah headlampnya sini ada semacam bulatan kecil yang isinya beberapa indikator-indikator. Itu juga seperti motor klasik pada zaman dulu teman-teman. Nah, yang bikin gue tertarik juga dengan motor ini adalah parts-parts yang nempel itu secara standar cukup premium teman-teman. Seperti contoh bannya dia udah pakai Pirelli yang Phantom Sport Com. Ya, gue pernah pakai di BMW R90-nya, bannya enak. Dan pengeremannya motor ini di depan itu sudah menggunakan Brembo teman-teman. Biasanya beberapa motor yang bikinan India itu biasanya nggak pakai Brembo tapi pakai second line-nya, yaitu Vibray. Nah, di BSA dia sudah pakai Brembo teman-teman. Jadi artinya sudah pakai yang merek bagusnya lah. Sekarang kita agak ke tengah sini. Nah, sekarang kita bahas bagian agak tengah ya. Tangki bentukannya bener-bener klasik banget, gue suka banget. Warna merah, terus ada list putihnya dan ada chrome-nya teman-teman. Lambang BSA-nya besar dan sepertinya tidak berubah dari dulu, bentukannya ya masih seperti ini. Kemudian kita lihat mesinnya. Nah, mesinnya ini menarik teman-teman, karena dia 650 cc tapi single cylinder. Jadi karakternya emang cukup berbeda nih. Kompetitornya itu kebanyakan 650 cc tapi 2 silinder twin. Nah, dia itu pakai 1 silinder. Jadi ini besar sekali silindernya, teman-teman.
Kalau kalian lihat detailnya, menurut gue rapih juga dari sananya. Ini bentukannya emang seperti ini karena kalau kalian lihat, kalian Google foto-foto BSA zaman dulu, ya bentukannya seperti ini teman-teman, crankcase-nya. Terus di sini ada stiker senjata, ya karena BSA juga dulu bikin senjata. Terus di sini intake-nya dikasih cover, ya kan, dikasih cover yang bentukannya seperti ini biar lebih klasik. Yang gue suka dari si BSA Gold Star ini adalah mereka cukup rapih menyembunyikan kabel-kabel yang ada. Knalpotnya pun bentukannya besar, ya kan, rapih. Terus di dalam sini dia sebenarnya ada katalitiknya, tapi di dalam tengah sini. Jadi ini sebenarnya tuh tidak langsung ke sini teman-teman. Tapi dari sini dia masuk dulu ke dalam sana, ada katalitik, baru keluar lagi ke belakang sini. Yang menarik juga adalah motor ini, walaupun dia bentukannya kisi-kisi seperti ini, tapi dia sudah water cooled teman-teman, alias punya radiator. Biasanya mesin yang berkisi seperti kisi-kisi seperti ini itu udah nggak punya radiator lagi karena mereka air cooled. Tapi ini water cooled, tapi tetap berkisi-kisi. Mungkin sama BSA-nya mereka menganggap kita nggak bisa meninggalkan gaya klasik kita, tapi kita juga tidak bisa terlalu vintage teknologinya. Jadi akhirnya mereka menggunakan mesin water cooled dengan bentukan mesin yang tetap vintage. Nah, dari bagian belakang sini, gue juga suka beberapa detail dari si BSA Gold Star ini. Mungkin kita lihat dari subframe-nya di sini, bentukannya itu emang seperti ini teman-teman, motor-motor Inggris zaman dulu, ya kan? Jadi di sini bengkok ke sini, suspensinya itu ada di sini teman-teman. Nah, yang bikin menarik juga adalah subframe belakang sini itu sama mereka disembunyikan dengan rapih di bawah jok sini. Kenapa ini penting? Biasanya yang punya motor seperti ini mereka pasti pengen nge-custom kan. Dan salah satu barang yang biasanya di-custom itu adalah subframe belakang. Biasanya antara dipotong biar lebih rapih atau disembunyikan. Sama BSA ini sudah disembunyikan dengan rapih teman-teman. Jadi subframe-nya itu benar-benar selesai di sini di bawah joknya. Jadi kalau misalkan kalian mau lepas fender, ya, kalian mau lepas fender, mau lepas lampu-lampu, ini coba tinggal lepas aja dan motornya udah rapih. Itu yang gue suka dari bentukan si BSA Gold Star-nya ini teman-teman. Pengeremannya di belakang dia juga sudah pakai Brembo, bukan by Brake lagi tapi Brembo. Lampunya ada di bawah sini. Mungkin mereka tahu kali ya orang-orang bakal ngebodif anyway. Jadi kalau ini mau dilepas, ya kan, cuma tinggal lepas beberapa baut di sini doang. Belakangnya udah nggak pakai lampu, udah rapi banget. Jadi memang secara desain, menurut gue si BSA Gold Star-nya ini oke banget teman-teman. Terus ada sedikit detail bendera Inggris, walaupun ini udah bikinan India. Terus juga di sini ada tulisan embosan BSA, ya layaknya motor-motor BSA zaman dulu teman-teman. Bagus ya. Kalau menurut kalian gimana desainnya dari BSA Gold Star ini? Kalau ngomongin spek, motor-motor di kelas ini memang tidak mengedepankan horsepower besar ataupun torsi yang besar teman-teman. Mereka memang lebih mengedepankan styling. Jadi ini motor 650 cc tapi horsepowernya hanya sekitar 45 horsepower. Lebih kecil dibandingkan ZX25 yang horsepowernya udah sampai ke 50-an horsepower teman-teman. Nah mungkin kalian akan berpikir, ya nggak apa-apa deh horsepower kecil tapi pasti enteng kan? Nggak juga, motor ini emang lumayan berat, di sekitar 200 belasan, 215 kilo kalau nggak salah untuk beratnya teman-teman. Nah tapi motor ini itu joknya rendah, jadi kalau misalkan gua naik, nah kaki gua kiri kanan bisa napak, ya kan? Terus posisi berkendaranya kayak gini teman-teman. Posisi riding yang memang santai. Dibilang kecil sih enggak motornya, dia lumayan panjang ya, tangkinya juga panjang. 650 cc ya tentunya dia bukan motor yang kecil. Spionnya 2 bulat di sini, hand gripnya pun juga lucu karena ada detailing tulisan BSA-nya dengan bentukan yang memang ya vintage lah ya. Kalau misalkan ditanya fitur, ada apa aja sih fiturnya? Nggak ada. Motor ini emang simple, basic banget, nggak ada utak-atik yang bisa kalian mainin riding mode apa dan sebagainya sih nggak ada. Tapi menurut gue itu menjadi hal yang positif karena ya kalau kalian mau modif gitu ya, kalian nggak usah khawatir tentang elektrikalnya yang aneh-aneh.
Ada hal yang unik yang gue temukan di BSA Goldstar 6,5 ini. Apa aja itu? Pertama ada USB. Jadi ini di sini mereka itu ada colokan USB A dan juga USB Type C. Gue rasa sih ini water resistant lah ya karena di cover. Jadi kalian dapat nih colokan USB di sini. Gue sih sangat senang sebenarnya dengan USB, cuman mungkin penempatannya aja sih. Tapi ya nggak apa-apa deh. Dan dapat dua loh, USB A dan USB C. Jadi kalau saya kalian naruh HP, naruh apa, tinggal colokin ke sini, nggak usah bikin-bikin lagi. Kemudian part berikutnya itu adalah soket lighter teman-teman. Di sini. Nah, gue juga nggak tahu kenapa ini di sini. Jadi ini tempat untuk masukin ya kelistrikan lah ya, charger apa dan sebagainya yang soketnya lighter kayak yang ada di mobil. Jadi sebenarnya secara soket elektrik dia banyak, ada 3 USB A, USB C di stang dan satu lagi di sini. Gue jarang menemukan motor sebanyak itu soketnya. Walaupun posisinya aja yang agak unik. Kenapa di sebelah sini? Tapi kalau di stang mungkin keramaian ya. Jadi ada ditaruh di sebelah sini. Well, itu doang sih parts yang menurut gue agak lucu lah ya, agak menarik untuk dibahas. Kenapa somehow tiba-tiba ada di sini? Kalau dari sebelah sini mesinnya bentukannya ya masih klasik juga. Ada tulisan BSA-nya di sini, ya kan? Terus di sini ada apa nih? Ini adalah coolant. Oh, bisa ngisi coolant dari sini teman-teman. Menarik juga di sebelah sini. Gimana sih suara mesin 650 cc 1 silinder? Kita coba nyalain ya. Menarik loh, suaranya dari knalpot standar sih dentumannya enak. Cuman tentunya dia nggak akan bisa dentumannya sepelan atau serendah motor-motor karbu zaman dulu ya. Tapi dibilang getar banget atau enggak sih kalau tadi gue coba ngegas, nggak segetar itu teman-teman. Nah, isu lainnya yang mungkin orang akan bertanya adalah secara detail. Bagus nggak sih detailing atau finishingnya dari si BSA Goldstar 650 cc ini. Nah, kalau sejauh mata memandang gua ngelihat perintilan-perintilan yang ada di sini ya dan juga finishingnya, menurut gua motor ini sudah bagus teman-teman. Ya, dulu pernah ada memang motor India, motor bikinan India gitu ya yang finishingnya kurang bagus gitu ya. Kayak ini apa sih motor kok finishingnya begini gitu. Tapi di sini menurut gua udah bagus. Dia finishingnya oke. Detailing-detailingnya pun juga menurut gue finishingnya bagus. Bagaimana dengan harganya? Nah, BSA Goldstar 6,5 ini dijual oleh Two Wheelers dengan harga 385 off the road. Mungkin on-nya sekitar 400 kecil kali ya. Worth it apa enggak? Well, kalau dibandingin sama kompetitornya juga harganya emang segituan sih, teman-teman. Di price range 300 hingga 400 jutaan. Kalau kalian nyarinya kenceng, motor sport, ya pasti kalian nggak akan nyari ke sini sih. Tapi kalau kalian nyari motor yang bentukannya klasik, yang sampai kapanpun bentukannya masih akan tetap keren gitu ya, atau mungkin kalian emang suka dengan brand motor-motor Inggris, ini bisa menjadi opsinya. Tadinya Royal Enfield bermain sendirian. Norton mereka nggak bikin motor-motor di level harga ini dan di sini pun juga nggak dijual. Jadi ini sekarang adalah opsi kedua selain Royal Enfield kalau memang kalian nyari motor berbentuk klasik yang harganya ada di range 300 hingga 400 jutaan rupiah. Kalau menurut gua ini sebuah penyegaran yang bikin dunia permotoran di Indonesia akhirnya makin seru lagi nih. Makin banyak lagi motor-motor keren yang bisa kita lihat di jalanan. Kalau menurut kalian, gimana teman-teman? Bagus apa enggak motornya? Kalau misalkan kalian mau langsung beli, bisa langsung ke Two Wheelers. Ya kan, mereka masih ada beberapa unit. Ini akan menjadi motor yang sangat jarang nih di Indonesia.
Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, yang belum mampir jangan lupa subscribe. Saya Jalan, see you next video guys.